Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tasmika Putra dengan NIM 2214201180 berada dari kelas A6 semester 2 program studi Video ini saya buat untuk tugas UAS mata kuliah pendidikan promosi kesehatan dengan dosen pendamping UNAS Tania Panggilan, Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAI. Hasil transfer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Definisi. Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Akan tetapi sekarang kata tersebut digunakan baik untuk bentuk jamak maupun mufrad. Kemudian telah banyak pakar dan juga organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media. Beberapa di antaranya mengemukakan bahwa media adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, jadi media adalah perluasan dari guru. Yang kedua, sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Yang ketiga, alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. Yang keempat, segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. Yang kelima, berbagai jenis komponen dalam bentuk lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Yang keenam, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Pembelajaran sebagai proses komunikasi. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak, yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya proses belajar, sebab sesuatu dikatakan hasil belajar kalau memenuhi beberapa ciri berikut. Pertama, belajar sifatnya disadari. Dalam hal ini siswa merasa bahwa dirinya sedang belajar, timbul dalam dirinya motivasi
ketiga, belajar membutuhkan interaksi, khususnya interaksi yang sifatnya manusiawi. Kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari sejumlah komponen atau bagian yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pembelajaran dikatakan sebagai sistem karena di dalamnya mengandung komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Masing-masing komponen saling berkaitan erat merupakan satu kesatuan. Manfaat media. Secara umum, media mempunyai kegunaan. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinetiknya. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Prosedur pengembangan media. Secara umum,